Sebagai pemain terkuat, aku sama sekali tak menyangka akan dikendalikan sesuka hati oleh gadis loli kaya sebagai kerangka level rendah. Bahkan dia menggunakan aku untuk memuaskan kegemarannya terhadap Baguette. Namun gadis loli itu tidak tahu bahwa aku memiliki sistem evolusi tanpa batas. Selama aku terus membunuh pemain, aku bisa berevolusi ke berbagai bentuk. Saat itu tiba, aku akan membalas semua penghinaan yang kuterima. Saat ini, gadis loli yang memanggilku keluar, menatapku dengan cemas. Kalau kamu tidak bergerak, kita berdua akan tamat. Mendengar itu, kepalaku langsung pening. Apa ini dunia setelah kematian? Hingga serigala zombie elit muncul dari belakang. Baru aku sadar, ini bukanlah dunia setelah kematian, melainkan dunia game yang pernah kumainkan semasa hidup. Melihat adegan ini, Zhang Mengmeng langsung panik, dan mendesakku untuk segera maju dan menghentikannya. Sementara aku tidak tahu siapa sebenarnya wanita ini. Berani-beraninya menyuruhku bertindak. Detik berikutnya, serigala zombie langsung menyerang dengan cepat. Namun bagi aku yang berpengalaman dalam game, aku sudah sangat paham dengan kelemahannya. Tapi detik berikutnya, lenganku malah hancur berkeping-keping. Melihat pecahan tulang berserakan di tanah, barulah aku mengerti apa yang terjadi. Ternyata dulunya aku adalah pemain legendaris di dunia game. Namun karena kecelakaan mobil, aku terpaksa menjadi joki game. Akhirnya aku meninggal mendadak akibat dieksploitasi klub tak bermoral. Saat terbangun, aku malah mendapati diriku bereinkarnasi menjadi prajurit kerangka paling lemah. Bahkan aku dipanggil oleh seorang necromancer pemula. Saat ini, cakar serigala zombie menginjak tubuhku. Didorong oleh rasa tidak rela dan hasrat untuk bertahan hidup, aku terbangun dengan sistem evolusi tanpa batas. Senjata Zhang Mengmeng juga ikut meningkat. Saat itu juga, sorot mataku menjadi tajam. Aku meraih pedang panjang di tanah. Dalam sekejap, kepala serigala zombie terpisah dari tubuhnya. Kali ini, akhirnya aku berhasil bertahan hidup. Ternyata tubuh kerangka ini tidak seburuk yang kubayangkan. Zhang Mengmeng menatap adegan itu dengan penuh keterkejutan. Tak menyangka prajurit yang dipanggilnya sehebat ini bisa membunuh serigala zombie di luar levelnya. Apakah dia makhluk panggilan yang bermutasi? Kalau benar begitu, maka aku benar-benar sedang beruntung. Harus diketahui bahwa peluang mendapatkan makhluk panggilan bermutasi hanya 1 dari 100 juta. Dia pun segera dengan semangat memungut semua peralatan dan material yang berserakan di tanah. Setelah itu aku bertarung selama 2,5 menit. Saat ini aku sudah sepenuhnya menyesuaikan diri dengan tubuh ini. Serigala zombie terasa seperti sayuran di tanganku. Namun yang paling membuatku terkejut adalah sistem ini. Kelihatannya hanya perlu terus membunuh monster dan pemain untuk bisa berevolusi dan naik level. Saat aku sedang memikirkan makhluk kerangka tingkat rendah ini bisa berevolusi menjadi apa, tubuhku pun berevolusi menjadi skeleton swordsman tahap 2. Tidak hanya semua atributku meningkat sebesar 80%, tapi juga mendapatkan senjata eksklusif, pedang baja tulang. Aku mencoba mengayunkan senjataku, panjangnya dan efeknya terasa sangat bagus. Tak kusangka satu kali evolusi bisa meningkatkan sebesar ini. Saat ini kekuatan tempurku sudah jauh melampaui pemain lain di level yang sama. Namun tiba-tiba aku tersadar, jika aku, sebagai makhluk panggilan, diketahui memiliki kesadaran pemain, pasti akan dianggap sebagai penyimpangan. Aku harus memiliki kekuatan untuk melawan 100 orang demi bertahan hidup, dan membunuh serigala terus-menerus sudah tidak memberi keuntungan. Aku harus segera menuju dungeon yang lebih kuat untuk mendapatkan poin evolusi. Tiba-tiba, Zhang Mengmeng memelukku dengan penuh semangat. Kedepannya untuk meraih puncak kehidupan, aku mengandalkanmu. Setelah aku pungut semua peralatan, serigala berikutnya akan respawn. Kalau begitu kita bisa jadi kaya dalam semalam. Namun aku buru-buru membuat tanda silang dengan tanganku. Aku sangka gadis itu bisa mengerti. Dia bahkan paham bahwa aku ingin pergi ke tempat lain untuk berburu monster. Sepertinya ekspresiku sangat sempurna. Namun detik berikutnya, gadis itu langsung berlutut dengan bunyi duf. Tidak mau gelombang. Di sini banyak monster dan kamu juga cepat membasminya. Kumohon, tetap di sini saja ya. Melihat itu aku langsung terdiam. Baru kali ini aku melihat orang memohon pada makhluk panggilannya sendiri. Tapi tempat ini pasti segera menarik perhatian pemain lain. Kalau sampai bertemu pemain top, gadis bodoh ini mungkin akan dibunuh di tempat. Dan aku juga mungkin akan ikut hancur. Jadi aku langsung mengangkat Zhang Mengmeng ke pundakku, mengabaikan perlawannya dan menuju dungeon baru. Tak lama kemudian, kami sampai di gunung beruang buas. Saat itu, seorang pria botak sedang terpojok oleh seekor beruang cakar ganas. Tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dari belakangnya. Si botak mengira rekan timnya datang untuk menyelamatkannya. Namun detik berikutnya, aku berdiri di belakangnya dengan Zhang Mengmeng di pundakku. Tampak menyeramkan. Saking takutnya dia langsung berteriak, "Hantu!" Aku sangka Zhang Mengmeng si bodoh itu juga ikut berteriak. Botaknya menakutkan sekali. Akhirnya, pemain yang tinggal sedikit darah itu malah mati ketakutan. Saat itu,
Beruang cakar ganas juga menyadari kehadiranku. Langsung berlari ke arahku. Zhang Mengmeng tampak sangat ketakutan. Pemain level 5 saja tidak bisa mengalahkannya. Kita lebih baik kabur saja. Tapi di dalam hati aku justru senang. Sepertinya tak ada yang akan menggangguku kali ini. Tak perlu repot-repot membunuh pemain lain diam-diam. Dan para pemain tadi bahkan dengan ramahnya. Mereka bahkan membantuku mengumpulkan semua beruang monster. Hal ini sangat membantuku untuk farming monster. Aku pun segera melempar Zhang Mengmeng ke samping. Dia baru ingin memarahiku, tapi langsung melihat kawanan beruang monster mendekat. Kerangka kecil, aku mohon padamu ya, ayo kita kabur sekarang. Tapi aku langsung maju menyerang. Di saat bersamaan, sistem memberikan notifikasi. Anda telah menarik perhatian beruang cakar ganas. Dan itu memang yang kuinginkan. Menarik semua agro ke arahku. Dengan begitu, aku tidak perlu khawatir tentang keselamatan Zhang Mengmeng. Selanjutnya, cukup andalkan pengetahuanku tentang monster liar dan teknikku. Untuk membasmi mereka semua sekaligus. Setiap gerakan beruang cakar ganas aku kenali luar dalam. Dengan posisi gerak yang hebat, aku menghindari semua serangan. Zhang Mengmeng yang di samping hanya bisa melongo. Itu luar biasa banget, tidak hanya menghindari semua serangan, bahkan bisa menipu beruang cakar ganas agar menyerang temannya sendiri. Sebagai kerangka, kecepatanku lebih tinggi dari pemain biasa, sedangkan beruang cakar ganas terkenal dengan serangan kuat, HP tebal, dan gerakan lambat. Aku memanfaatkan keunggulan kecepatanku untuk menghancurkan titik lemah mereka, pergelangan kaki, secara cepat dan tepat. Tak lama kemudian, semua beruang monster roboh karena persendiannya rusak. Selanjutnya, aku hanya perlu menyerang titik vital mereka, agar memicu damage kritikal ganda dan membunuh mereka seketika. Namun, beruang cakar ganas dikenal sebagai pembunuh para pemain pemula. Tentu saja tidak semudah itu, karena setelah anggota tubuh mereka rusak, ada kemungkinan mereka akan menggunakan skill khusus, petir. Guncangan kuat dan aliran listriknya bisa langsung melumpuhkan pemain. Aku langsung menggunakan teleportasi untuk melindungi Zhang Mengmeng di belakangku. Dia awalnya mengira aku tak akan sanggup menahannya, tapi terkejut saat melihat aku tidak terluka sedikit pun. Karena aku bukan manusia, serangan petir sama sekali tidak mempan terhadapku. Skill petir itu punya delay selama 3 detik. Segera aku menancapkan pedang ke kepala beruang cakar ganas, disertai dengan raungan menyayat hati. Beruang cakar ganas pun tewas di tanganku. Melihat sisa beruang cakar lainnya mendekat, aku tetap tenang tanpa rasa panik, karena aku sudah menghafal semua pola serangan mereka. Selanjutnya aku hanya perlu mengulang strategi yang sama. Farming di sini sampai mencapai evolusi berikutnya, lalu menjinakkan bos tersembunyi juga. Zhang Mengmeng menutup mulutnya dengan penuh semangat. Kerangka kecilku benar-benar hebat, ini benar-benar mirip dengan gaya bermain dari dewa pemain legendaris Jiang Cheng. Mungkinkah? Jangan-jangan, ini adalah Easter egg yang dibuat khusus untuk sang dewa, dan aku kebetulan berhasil memanggilnya. Semakin kulihat, kerangka kecil ini semakin keren. Semangat ya, kerangka kecil. Kehidupan indah kakak bergantung padamu. Dengan cepat, poin evolusiku mencapai 400. Semua itu berkat performaku yang luar biasa. Sistem tiba-tiba membuka jalur evolusi tersembunyi. Meskipun syarat evolusinya membutuhkan 2000 poin, tapi investasi besar berarti imbalan besar. Lagi pula aku juga penasaran, akan jadi seperti apa evolusi berikutnya. Namun setelah membunuh beruang cakar terakhir, masih kurang 20 poin untuk evolusi. Dan untuk sementara waktu, tidak ada lagi respawn beruang cakar ganas di sini. Meskipun aku belum mengumpulkan cukup poin evolusi, tapi untungnya aku telah mengaktifkan bos tersembunyi di sekitar. Sayangnya, bos tersembunyi selevel ini sulit dikalahkan hanya mengandalkan kecepatan dan pengalaman. Aku pun memutuskan untuk berevolusi terlebih dahulu sebelum kembali menantangnya. Tiba-tiba, tubuhku merasakan suatu sentuhan. Itu adalah ikatan antara aku dan Zhang Mengmeng. Meskipun jaraknya sangat jauh, tapi aku merasa seolah bisa tahu dia sedang apa tanpa perlu melihat. Dan benar saja, gadis itu masih asyik memunguti perlengkapan di tanah dengan penuh semangat. Aku baru hendak berjalan ke sana, tapi melihat sekelompok pemain datang mendekat. Sialan, siapa sih bajingan yang bersih-bersih monster di sini? Berani-beraninya merebut area milik guild pemburu macan kami. Segera perintahkan orang-orang untuk mencari secara menyeluruh. Mayat monster di tanah masih belum menghilang. Berarti orang itu belum pergi jauh. Saat itu, Zhang Mengmeng masih tenggelam dalam dunia pertukaran loot menjadi uang. Sama sekali tidak menyadari bahaya sedang mendekat. Kamu siapa? Kenapa kamu ada di wilayah milik guild kami? Zhang Mengmeng hanya bisa tersenyum canggung setelah mendengarnya. Makhluk panggilanku lari sendiri entah kemana. Aku kesini untuk mencarinya. Makhluk panggilan kabur, baru kali ini dengar yang begitu. Langsung perintahkan orang untuk mengikatnya, dan memaksa Zhang Mengmeng mengaku di mana rekan satu tim lainnya. Pria bertopi hijau langsung menggunakan skill deteksi, dan ternyata dia tidak berbohong. Gadis ini adalah Necromancer level 9. Makhluk panggilannya lambat dan serangannya lemah.
Tidak mungkin dia yang membunuh semua beruang cakar ganas di sini. Lagi pula, luka-luka pada tubuh beruang sangat rapi. Jelas disebabkan oleh pemain dengan kelas senjata pedang. Yang lebih penting, dia memang tidak terdaftar dalam tim manapun. Gadis ini sepertinya cuma gadis bodoh yang tersesat ke area ini. Namun di hadapan wanita secantik ini, mana mungkin para pria melepaskannya begitu saja. Langsung saja pria itu menunjukkan wajah kejinya kepada Zhang Mengmeng. Zhang Mengmeng gemetar ketakutan. Tolong aku, kerangka kecil. Saat itu juga, tubuhku langsung muncul di belakang mereka berdua. Ketika si pria bertopi hijau menoleh ke belakang, yang tersisa di dungeon hanyalah jeritan pilunya yang menggema. Zhang Mengmeng menangis terseduh lalu memelukku erat. Kerangka kecil, akhirnya kamu kembali. Aku sudah hampir tak tahan lagi. Melihat para pemain lain yang datang karena suara ribut, aku segera mengangkat Zhang Mengmeng dan kabur. Dan pedang panjang di tanganku. Pedang panjangku secara tak sengaja mengungkap bahwa akulah yang membunuh beruang cakar ganas. Begitulah, aku membawa Zhang Mengmeng berlari melintasi dungeon. Dan para pemain dari guild pemburu macan mengejar kami dengan mati-matian. Melihat situasi itu, Zhang Mengmeng memintaku untuk menurunkannya. Katanya mungkin dia bisa membantuku bertarung. Padahal, di mataku pemain pemula itu sungguh tak bisa diandalkan. Melihat aku tetap tidak mau menurunkannya, wajah Zhang Mengmeng langsung memerah karena malu. Kerangka kecil, kamu sayang aku ya? Jangan-jangan, kamu jatuh cinta padaku? Dilihat dari dekat, kamu memang lumayan tampan sih. Tapi sayangnya tetap saja cuma kerangka kecil. Detik berikutnya, aku langsung melempar Zhang Mengmeng ke semak-semak di samping. Lalu sendirian mengalihkan perhatian semua pemain. Mereka memang layak disebut tim pembunuh yang sempurna. Ada pemain jarak dekat yang bertugas menekan lawan. Dan juga pengintai yang bertugas mengganggu dari jarak jauh. Untung saja aku sempat menyergap satu pemanah barusan. Tapi sang kapten mulai merasa ada yang aneh. Dia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Langsung memerintahkan pemanah untuk menggunakan skill deteksi. Tapi di detik berikutnya, aku malah memberi isyarat ramah. Hal itu malah membuat si pemanah yang sudah panik jadi makin panik. Ia langsung melontarkan kata-kata manis sambil menyerangku. Bagus, ikan besar sudah menggigit umpannya. Melihat tak ada bahaya yang jelas, sang kapten membawa semua anak buahnya maju bersama. Lalu perang pun menghantam tanah dengan keras. Namun detik berikutnya, kapten langsung terkejut. Dungeon tiba-tiba mengeluarkan peringatan berwarna merah. Bos tersembunyi di gunung beruang buas telah sepenuhnya terbangun. Hanya dalam satu lompatan, pemain bertopi hijau langsung tewas terinjak. Semua orang panik dan berusaha melarikan diri. Namun mereka mendapati tubuh mereka terangkat ke udara tanpa kendali. Itu adalah skill Stormfield milik bos tersembunyi. Para pemain itu sepertinya tidak akan bertahan lama. Barulah saat itu mereka sadar bahwa mereka telah dijebak oleh seorang kerangka kecil. Sementara aku dengan santai membunuh pemain yang berusaha melarikan diri. Di saat yang sama, bos tersembunyi itu sudah mengamuk sepenuhnya. Tubuhnya yang besar berlari cepat ke arahku. Dan tepat saat itu aku baru saja berhasil membunuh satu pemain. Poin evolusiku bertambah 20 poin. Asteris dingdong. Poin evolusimu telah penuh. Apakah ingin berevolusi? Tanpa ragu sedikit pun, aku memilih evolusi. Pada saat itu, sistem evolusi tersembunyi akhirnya aktif. Detik berikutnya, aku langsung berevolusi menjadi skeleton vanguard penyerbu. Dengan satu tangan saja, aku mampu menahan serangan beruang cakar ganas. Setelah berevolusi, kecepatan seranganku meningkat drastis. Dan aku juga memperoleh skill baru. Dalam sekejap, aku menebas sendi beruang cakar dengan beberapa bilah tajam. Titik lemah monster jenis beruang tetaplah di persendian dan tengkuknya. Ayo, tunjukkan kemampuanmu. Segera, beruang cakar ganas menyerangku secara tiba-tiba. Aku cepat bereaksi dan mundur ke belakang. Meski sekarang aku sudah berevolusi, tapi aku juga tak bisa terlalu nekat menghadapi langsung. Jadi aku mengganti bentuk kerangkaku. Aku menggunakan skill baru, panah tulang, dan menembakkannya ke Raja Beruang. Dalam sekejap, kepala Raja Beruang berubah seperti landak penuh duri. Hal itu sukses membuat Raja Beruang marah. Detik berikutnya, ia mengaktifkan skill Asteris Medan Badai Asteris. Di bawah gangguan medan gaya itu, begitu tertarik ke arahnya, pergerakan akan sangat terbatas. Tapi aku justru tersenyum menanggapi itu. Aku langsung menembakkan skill panah tulang ke arah Raja Beruang. Karena di bawah efek gravitasi, semua panah tulang akan tertarik ke arahnya. Dan ini justru bisa menutupi pandangan Raja Beruang. Segera setelah itu, aku meluncur ke sisi kakinya. Mengandalkan daya tarik dari medan gaya untuk mempercepat serangan. Aku mengangkat pedang panjang dan menebas ke perutnya. Sampai akhirnya menembus perut Raja Beruang. Saat itu, pepohonan dan batu di sekitar mulai terangkat dari tanah. Sepertinya kekuatan gravitasi semakin kuat. Panah tulangku juga sudah hampir habis. Kalau begitu, tak ada pilihan selain bertarung mati-matian. Aku mengangkat pedang panjang dan melompat tinggi, menerjang langsung ke arah kepala Raja Beruang.
Sekali lagi aku gunakan panah tulang untuk mengaburkan pandangannya, lalu menancapkan pedang ke matanya. Raja Beruang langsung meraung dengan marah. Dan gravitasi pun lenyap seketika. Sepertinya durasi skillnya telah habis. Tiba-tiba, Raja Beruang mulai berbicara. "Pemain, aku sudah menunggumu sejak lama. Aku terkejut menghadapi situasi yang tak terduga ini. Karena aku sangat memahami mekanisme game ini. Di tahap awal, bos tidak mungkin bisa berkomunikasi dengan pemain. Peringatan, penguasa Gunung Beruang akan segera mengaktifkan skill petir dahsyat Asteris. Sepertinya ini ditambahkan oleh tim developer yang sok imut saat peluncuran publik. Kerja yang benar saja nggak dilakukan, cuma bisa nambahin hal-hal nggak penting. Tapi kalau memang begitu, maka aku juga tidak akan sopan lagi. Karena petir sama sekali tidak mempan terhadap tubuh kerangkaku. Sementara itu, di sisi lain, Zhang Mengmeng terlihat sedikit khawatir padaku. Padahal biasanya dia sangat mencintai uang. Tapi sekarang dia memilih membuang semua perlengkapannya. Aku harus pergi menyelamatkan kerangka kecil. Meski dia tahu dirinya tak akan banyak membantu. Ya ampun, apa itu? Setelah dilihat lebih dekat, ternyata itu kepala beruang yang masih segar. Disertai suara ledakan keras. Asteris dingdong Asteris. Sistem, Dai Xiaomeng berhasil membunuh bos tersembunyi Raja Beruang untuk pertama kalinya. Dan dia pun mendapatkan kostum baru, jubah sihir beruang buas. Semua atributnya meningkat secara signifikan. Tapi dia sama sekali tidak peduli dengan itu. Yang dia pikirkan hanyalah berapa banyak emas dan material yang didapat. Sepertinya gadis ini benar-benar maniak uang. Yay, kerangka kecil, kita sudah bisa pindah job nih. Kalau kita jual materialnya, pasti kaya raya deh gelombang Yumi. Selesai bicara, dia langsung menyuruh para kerangka lain jangan bermalas-malasan. Kenapa kamu lebih bodoh dari kerangka kecil sih? Materialnya malah rusak semua. Aku duduk di tanah sambil tak tahu harus berkata apa. Jubah sihir yang nilainya puluhan juta malah dipakai kayak baju baru. Aku benar-benar pasrah. Tapi level up kali ini benar-benar sebuah loncatan besar. Statistikku bahkan jauh melampaui pemain level 15. Hanya saja jumlah poin yang dibutuhkan untuk evolusi berikutnya sungguh gila. Setiap aku bunuh satu monster, cuma dapat 20 poin evolusi. Ini butuh waktu sampai kiamat baru bisa cukup. Tapi karena aku sudah terikat sebagai makhluk panggilannya, maka kekuatannya juga adalah kekuatanku. Tiba-tiba, Zhang Mengmeng memanggilku mendekat. Katanya mau menunjukkan sesuatu yang menarik. Saat aku mendekat, ternyata itu adalah peti harta yang dijatuhkan Raja Beruang. Kalau kamu nggak bilang, aku hampir lupa. Skill petir Qianjun yang langka dan bisa dipakai oleh semua job. Sepertinya Zhang Mengmeng tahu aku sangat menginginkannya. Kerangka kecil, kamu pasti sangat ingin buku skill ini, kan? Aku bisa dapat begitu banyak material dan emas semuanya berkat kamu. Kalau kamu suka, ambil saja ya gelombang. Mendengar itu, wajahku langsung berbinar senang. Anak ini bisa dididik, benar-benar bisa dididik. Ternyata dia nggak serakus yang aku kira. Nanti setelah kamu pelajari skill ini, kita bisa farming lebih cepat. Dan mimpiku jadi orang kaya tinggal selangkah lagi. Hehehe gelombang. Oke, aku tarik lagi kata-kataku barusan. Ya sudah, coba dulu skill ini deh. Segera, aku menggenggam erat pedang panjang dan mulai mengumpulkan tenaga. Lalu langsung melepaskannya. Kekuatan petir yang dahsyat langsung menyembur keluar. Jangkauan skill ini sangat luas. Sayangnya, daya serangnya terlalu lemah. Tapi tiba-tiba aku teringat sesuatu. Sepertinya poin evolusi juga bisa digunakan untuk memperkuat skill. Tanpa ragu, aku langsung gunakan semua poin evolusiku untuk upgrade skill. Detik berikutnya, petir di pedangku berubah drastis. Dan aura tubuhku juga ikut berubah. Lalu aku kembali melepaskan skill petir dahsyat Asteris. Dalam sekejap, semua pohon di depanku musnah tak bersisa. Mengupgrade skill dengan evolusi memang pilihan yang tepat. Segera setelah itu, aku menggenggam tangan Zhang Mengmeng dan mengangkatnya ke pundakku. Aku memutuskan untuk farming poin evolusi terlebih dahulu. Baru setelah itu bantu dia pindah job. Setiap dungeon di berbagai wilayah menyimpan banyak item dan emas. Jika memenuhi kondisi tertentu, bisa memicu alur cerita tersembunyi, dan akan terbuka dungeon rahasia. Karena game ini baru saja rilis, semua guild besar langsung menguasai area farming utama. Mereka terus menjelajah untuk mencari syarat membuka dungeon tersembunyi. Dan wilayah Gunung Beruang serta lembah adalah area kekuasaan guild pemburu macan. Saat ini, di pintu masuk wilayah lembah, 3 kesatria sedang bersembunyi di semak-semak, bersiap menyergap aku dan Zhang Mengmeng. Namun 2 orang Grey Knight yang bijak tak mengerti mengapa saat Gunung Beruang diserbu, mereka malah diperintahkan ke lembah. Mendengar itu, si Red Knight menjawab dengan yakin, "Kalian gak paham ya? Karena bos tersembunyi itu tidak akan muncul 2 kali. Jadi Gunung Beruang sekarang tidak ada nilainya lagi selain untuk leveling. Tapi lembah itu beda cerita. Dungeon tersembunyi di sana masih belum ada yang selesaikan. Selanjutnya kita hanya perlu menangkap mereka lalu lapor. Setelah itu rebut semua perlengkapan dan material mereka.
Enak banget kan? Menurut info dari guild, dia baru saja mencapai level 10. Dan jalan ini adalah satu-satunya rute menuju kota utama untuk pindah job. Kita tinggal menunggu di sini dan menyergap saja. Mendengar itu, si Grey Knight langsung bersemangat dan berkata, bos emang pantas jadi lulusan unggulan 211 dan 985. Pintar luar biasa, tapi bos, aku dengar Necromancer itu, katanya cewek gila berat 100 kilo yang kelainan jiwa. Meskipun levelnya tidak tinggi, tapi dia suka banget menggunakan pemain buat hal-hal aneh. Bos, bukankah kamu paling benci orang-orang mesum? Mendengar itu, Red Knight langsung menepuk dadanya dan bersumpah. Aku paling benci orang mesum seumur hidupku. Dan kali ini kita sudah siap dengan baik. Necromancer yang cuma bisa summon kerangka fisik, mana mungkin bisa menembus pertahanan fisik kita. Belum lagi kita punya senjata dengan atribut suci. Menaklukkan mereka itu perkara gampang. Grey Knight mendengarnya langsung kegirangan. Kecuali mereka nge-cheat, katanya. Saya nggak bisa bayangin gimana mereka bisa menang. Namun belum selesai bicara, sebuah sambaran petir ungu tiba-tiba menghantam mereka semua. Mereka yang selamat dari sambaran pertama langsung terkejut, karena petir masih terus menyerang dari segala arah. Dan setiap serangan adalah critical magic hit. Bagi mereka yang hanya menumpuk pertahanan fisik, ini jelas mematikan. Dengan cepat, dua Grey Knight langsung disconnect. Di saat yang sama, dua bayangan hitam muncul dari kejauhan. Mereka sedang memerintahkan para kerangka untuk mengumpulkan loot. Dan serangan barusan itu jelas berasal dariku. Sementara Zhang Mengmeng sedang sibuk memulihkan mananya. Tiba-tiba, Zhang Mengmeng melihat beberapa mayat pemain liar di depan. Sepertinya mereka ikut terbunuh oleh serangan petir dahsyatku Asteris. Ngapain juga orang-orang ini ngumpet di semak-semak. Tapi segera aku menyadari lambang guild pemburu macan di dada mereka. Dan semuanya mengenakan armor berat full resist fisik khas paladin. Saat itu juga aku langsung sadar mereka datang untuk mencariku. Zhang Mengmeng lalu memberitahuku bahwa masih ada satu orang yang hidup. Red Knight yang terluka parah baru ingin memanggil bantuan. Tapi langsung kucegat dengan satu tebasan. Tangannya bahkan kupaku ke tanah dengan pedang. Demi berjaga-jaga, aku putuskan untuk menyita semua perlengkapannya dulu. Lalu mengikatnya. Tapi yang mengejutkan aku dan Zhang Mengmeng adalah, orang di balik armor merah itu ternyata seorang onesan berambut merah dengan stocking hitam. Sang kesatria wanita pun memaki Zhang Mengmeng dengan wajah penuh rasa malu. Kamu beneran orang mesum kayak yang dibilang di Intel? Zhang Mengmeng bertanya apakah mengikatnya begini bukan terlalu berlebihan. Mendengar itu, aku membuat gerakan tangan untuk menjawabnya. Kesatria wanita ini jelas satu tim dengan orang-orang yang mengejar kita sebelumnya. Mengikatnya adalah untuk mencegah dia bunuh diri dan lockout. Melihat itu, sang kesatria wanita mengira Zhang Mengmeng punya gangguan kepribadian ganda. Karena dia terus berbicara dengan makhluk panggilannya sendiri, dia lebih baik mati daripada disiksa oleh orang semacam itu. Makanya setiap kali Zhang Mengmeng bertanya, dia langsung menolak dengan keras dan tak mau menjawab. Dia hanya terus-menerus minta Zhang Mengmeng untuk membunuhnya saja. Dia paling benci orang mesum seumur hidupnya. Bahkan kalau itu perempuan pun, tetap tidak dimaafkan. Melihat dia begitu keras kepala, aku menyuruh Zhang Mengmeng menjalankan rencana B. Zhang Mengmeng sempat ragu ingin pikir-pikir lagi. Tapi aku sudah tidak sabar. Melihat itu, sang kesatria wanita sangat terkejut. Dia tak menyangka aku akan mengeluarkan 50 koin perak. Harus kamu tahu, satu koin perak setara dengan 1000 yuan di dunia nyata. Namun ketika melihat jumlah uang sebanyak itu, wajah si kesatria wanita justru menghitam. Zhang Mengmeng langsung menyimpan uangnya. Tuh kan, lihat, dia sampai menggigit lidah sendiri mau bunuh diri. Aku sudah bilang dia bukan tipe yang tertarik sama uang. Namun detik berikutnya, si kesatria wanita memanggil kami. Adik kecil, kamu punya insting luar biasa. Jangan bilang cuma tanya beberapa pertanyaan. Bahkan kalau kamu punya permintaan agak berlebihan, kakak juga akan coba penuhi sebisanya gelombang. Melihat sang kesatria wanita akhirnya mau bicara, aku mengelus kepala Zhang Mengmeng dan menyuruhnya menanyakan informasi tentang guild pemburu macan. Segera setelah itu, penerjemah andalan Zhang Mengmeng menyampaikan ulang pertanyaanku, dan si kesatria wanita menjawab, tentu saja boleh gelombang. Semua pertanyaan itu bisa dia jawab. Bagaimanapun juga, lawannya ini jelas-jelas orang kaya yang dermawan. Pikiran bahwa Zhang Mengmeng mungkin orang gila pun langsung sirna. Dia perlahan mendekat dan melakukan kabedon ke Zhang Mengmeng. Sekarang pertanyaannya sudah selesai. Kalau masih ada yang kamu mau, bilang saja pada kakak gelombang. Melihat itu, aku segera menariknya menjauh dengan waspada. Si kesatria merah langsung mengeluh. Perlu banget segitunya sih, toh senjataku juga masih kalian pegang. Zhang Mengmeng menjawab, tentu saja harus waspada. Soalnya kamu dari awal memang mau menyergap kami. Kesatria merah pun menghela napas dan berkata, aku dan teman-teman cuma buruh rendahan biasa. Perseteruan kalian sama guild, bukan urusanku. Meskipun kami mengalami beberapa kerugian, tapi kamu memberikan terlalu banyak. Dan kamu bisa tenang saja.
Pertempuran mendadak tadi sudah aku tutupi untukmu. Identitasmu pasti tidak akan terbongkar. Lagian aku juga tidak mau melewatkan kesempatan memeluk paha wanita kaya. Kamu juga tidak perlu khawatir soal pengejaran sebelumnya. Pengejaran itu atas inisiatif kami sendiri. Para pemain yang benar-benar menerima perintah, saat ini masih di Gunung Beruang Ganas. Tapi meskipun mereka berhasil menyusul, pasti juga tidak bisa mengalahkan wanita kaya kecil sepertimu. Soalnya kamu hebat banget. Zhang Mengmeng jadi melayang karena dipuji. Tapi di detik berikutnya, Ksatria Merah memperingatkan agar tidak terlalu senang dulu. Harus tahu bahwa wilayah lembah adalah titik pertahanan utama. Hampir semua tim level 15 ke atas ada di sana. Dan kebetulan belakangan ini terdengar kabar bahwa ada dungeon muncul di area inti lembah. Wakil ketua guild terkuat sedang menjaga di wilayah inti. Kamu sekarang terlalu mudah dikenali. Seorang necromancer solo level 10 yang baru saja naik. Benar-benar seperti daging segar berjalan. Saat ini otak Zhang Mengmeng hampir meledak. Dan aku kira aku mulai mengerti situasinya. Keanehan di area dungeon lembah kemungkinan besar disebabkan oleh misi yang dikeluarkan NPC setempat. Karena algoritma Dahuang akan terus berkembang seiring waktu, sehingga tingkat keacakan misi sangat tinggi. Tapi jika Huso mengumpulkan begitu banyak pemain sebagai bala bantuan, berarti misinya pasti tidak sederhana. Lebih baik cari tahu dulu misinya baru buat rencana. Lalu aku memutuskan membiarkan Ksatria Merah memimpin jalan. Sementara aku mengenakan perlengkapan milik temannya. Namun Ksatria Merah tidak setuju. Bagaimanapun juga dia hanya ingin cari uang. Tidak mau dikeluarkan dari guild. Mendengarnya, Zhang Mengmeng pun terbata-bata berkata, aku tambahkan 1 koin perak lagi. Kamu bercanda ya, adik kecil? Tadi informasi itu saja kamu bayar 50 koin perak. Sekarang kamu mau aku jadi pemandu cuma dengan 1 koin perak? Anak ini benar-benar pelitnya kebangetan. Cepat atau lambat pasti ketipu gara-gara duit. Segera aku keluarkan 1 koin emas. Zhang Mengmeng langsung panik. Jangan dong, tengkorak kecil. Melihatnya, Ksatria Merah langsung setuju. Dan mengingatkan Zhang Mengmeng agar tidak memanggil tengkorak lain di tengah jalan.